Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Pitaloka dengan NIM 1001 13 82 12 6203 dari kelas IKMC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan contoh soal kasus terkait uji T. Nah, yang mana soalnya sebagai berikut yang bisa dilihat di kotak ini. Jadi pertanyaannya itu, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Jadi untuk menyelesaikan soal di atas itu kita pertama-tama buat dulu apa yang diketahui di soal. Nah, jadi berdasarkan soal kita bisa membuat dua hipotesis, yakni H0-nya itu ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan sama dengan ibu hamil yang tidak merokok. Hipotesis alternatifnya itu ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Jadi selanjutnya kita buat dulu data-data yang diketahui di soal. Data pertama yakni terkait yang merokok, terus data kedua yakni yang tidak merokok. Nah, N diketahui N atau jumlahnya data yang pertama, jadi 40 orang, terus N2-nya 50, X bar 1 2,9, X bar 2-nya 3,2, S atau S-nya itu 0,1, terus S2-nya 0,1, terus alfanya 5%, jadi dibulatkan menjadi 0,05. Jadi karena data tersebut bersifat independen, maka kita menggunakan rumus dengan rumus uji T. Ini rumusnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk penyelesaiannya saya bedakan dulu, selesaikan satu-satu. Pertama selesaikan pembilang, terus penyebut. Nah, yang pertama yakni X1 barnya tadi 2,9, terus X2 barnya 3,2 kg. Terus langkah ketiganya, kita selesaikan dari pembilang terlebih dahulu. X1 bar sama dengan X1 barnya tadi 2,9, terus dikurang X2 barnya tadi 3,2. Jadi didapatkan hasil 0,3. Nah, langkah keempat, ya ini kita selesaikan bagian penyebutnya. Yang pertama-tama, yang di dalam akar ini, sama dengan N1 40 dikurang 1 dikali S1-nya tadi 0,1, kita pangkatkan 2, terus ditambah N2-nya 50 dikurang 1 dikali S2-nya 0,1 juga, terus kita akarkan kuadrat. Jadi hasilnya 0,88. Terus langkah kelima, ya ini kita selesaikan bagian bawah, N1 tambah N2 dikurang 2. Jadi sama dengan N1 40 ditambah N2 dikurang 2. Jadi hasilnya 88. Terus langkah ke-6, ya ini kita akan membagikan hasil langkah keempat dibagi hasil langkah kelima. Ini sama dengan hasil langkah keempat 0,8, terus kita bagi dengan langkah kelima 88. Ini hasilnya 0,01. Nah, langkah ke-7, ya ini kita selesaikan bagian paling bawah penyebut di sebelah paling kanan. Ini penyelesaiannya sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per N2-nya 50 kurung hasilnya 0,045. Terus langkah ke-8 kita kalikan hasil langkah ke-6 dikali hasil langkah ke-7. Ini sama dengan 0,01 kita kalikan dengan 0,045. Jadi hasilnya 0,0045. Terus langkah ke-9 ya ini kita kuadratkan hasil langkah ke-8. Jadi kita selesaikan dulu bagian penyebutnya. Ya ini kita kuadratkan rumusnya itu SQRT kurung 0,5. Nah, jadi hasilnya 0,02121. Nah, setelah diketahui semuanya, kita dapat menghitung T hitungnya ini sama dengan angka ketiga, yaitu 0,3 dibagi angka ke-9. Jadi hasilnya minus 14,142. Terus kita bisa menghitung T tabelnya, karena tadi sudah diketahui DF-nya itu 88, terus alfanya tadi 0,05. Jadi kita dapat menggunakan rumus sama dengan T titik INT tadi alfanya 0,05 titik koma, terus DF-nya tadi 88. Jadi hasilnya minus 1,6624. Karena T hitungnya
lebih kecil dari T-tabel, maka hipotesis nolnya tadi ditolak dan H alternatifnya diterima. Kesimpulannya, jadi ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.